Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Saidah dari kelas 3 FHES yang akan mempresentasikan tentang kajian fikih siasah dan perkembangannya. Yang pertama, kategori dalam hukum Islam. Sistem hukum di setiap masyarakat memiliki sifat, karakter, dan ruang lingkupnya sendiri. Begitu juga halnya dengan sistem hukum dalam Islam. Islam memiliki sistem hukum sendiri yang dikenal dalam sebutan hukum Islam. Ada beberapa istilah yang terkait dengan kajian hukum Islam, yaitu syariah, fikih, usul fikih, dan hukum Islam sendiri. Istilah syariah, fikih, dan hukum Islam sangat populer di kalangan para pengkaji hukum Islam di Indonesia. Namun, demikian, ketiga istilah ini sering dipahami secara tidak tepat, sehingga ketiganya terkadang saling tertukar. Untuk itu, di bawah ini akan dijelaskan masing-masing dari ketiga istilah tersebut dan hubungan antara ketiganya, terutama hubungan antara syariah dan fikih. Pada prinsipnya, hukum Islam bersumber pada wahyu ilahi, yakni Al-Quran, yang kemudian dijelaskan lebih rinci oleh Nabi Muhammad SAW melalui sunnah dan hadisnya. Wahyu ini menentukan norma-norma dan konsep-konsep dasar hukum Islam yang sekaligus merombak aturan atau norma yang sudah ada mentradisi di tengah-tengah masyarakat manusia. Namun demikian, hukum Islam mengakomodasi berbagai aturan dan tradisi yang tidak bertentangan dalam aturan-aturan dalam wahyu ilahi tersebut. Yang pertama yaitu hukum Islam. Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar yaitu hukum dan Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hukum diartikan dengan yang pertama, peraturan atau adat secara resmi dianggap mengikat. Yang kedua, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Yang ketiga, patokan, kaidah, atau ketentuan mengenai peristiwa tertentu. Dan keempat, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim yang di pengadilan atau vonis tim penyusun. Secara sederhana, hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Kata hukum sebenarnya berasal dari kata bahasa Arab yaitu al-hukum, yang merupakan isim masdar dari fi'il kata kerja hakama yahkumu, yang berarti memimpin, memerintah, memutuskan, menetapkan, atau mengadili. Sehingga kata al-hukum berarti putusan, ketetapan, kekuasaan, atau pemerintahan. Dalam wujudnya, hukum yang tertulis dalam bentuk mengundang-undang seperti hukum modern, hukum barat, dan ada yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum Islam. Jadi hukum Islam itu juga ada yang berbentuk tertulis, ada yang tidak juga. Yang kedua yaitu syariah. Secara etimologis, kata syariah berasal dari kata bahasa Arab al-syariah yang berarti jalan ke sumber air atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber air pokok bagi kehidupan. Orang-orang Arab menerapkan istilah ini khusus pada jalan setapak menuju palung air yang tetap dan diberi tanda yang jelas yang terlihat pada mata. Syariah diartikan jalan air karena siapa saja yang mengikuti syariah akan mengalir dan bersih jiwanya. Syariah mempunyai arti luas yang mencakup akidah, prinsip-prinsip moral, dan peraturan-peraturan hukum. Pada abad kedua Hijriah, ketika formulasi teologi Islam dikristalkan atau pertama kali kata syariah dipakai dalam pengertian yang sistematis, syariah dibatasi pemakaiannya untuk menyebut hukum saja, sedangkan teologi dikeluarkan dari cakupannya. Jadi, syariah menjadi konsep integratif tertinggi dalam Islam bagi mutakalim dan fuqaha yang kemudian
pengukusan syariah pada hukum amaliyah saja atau dibedakan dari din, karena agama pada dasarnya adalah satu dan berlaku secara universal, sedangkan syariah berlaku untuk masing-masing umat dan berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Dengan demikian, syariah lebih khusus dari agama, atau dengan kata lain, agama mempunyai cakupan yang lebih luas dari syariah. Bahkan dikatakan bahwa syariah merupakan bagian kecil dari agama. Yang ketiga, yaitu fikih. Fikih secara etimologis, kata fikih berasal dari kata berbahasa Arab, al-fiqh, yang berarti pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu. Dalam hal ini, kata fikih identik dengan kata faham atau ilm, yang mempunyai makna sama. Kata fikih pada mulanya digunakan orang-orang Arab untuk seseorang yang ahli dalam mengkawinkan onta, yang mampu membedakan onta betina yang sedang berahi dan onta betina yang sedang bunting. Dari ungkapan ini, fikih kemudian diartikan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu hal. Dalam buku Al-Ta'rifat, sebuah buku semisal kamus karya Al-Jarjani, dijelaskan kata fikih menurut bahasa adalah ungkapan dari pemahaman maksud pembicara dari perkataannya. Dengan demikian, jelaslah bahwa pengertian fikih berbeda dengan syariah, baik dari segi etimologis maupun terminologis. Syariah merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Shallallahu alaihi wasallam untuk mengatur tingkah laku manusia, baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam rangka berhubungan dengan sesama manusia. Sedangkan fikih merupakan pemahaman dan penjelasan atau uraian yang lebih rinci dari apa yang sudah ditetapkan oleh syariah. Adapun sumber fikih adalah pemahaman atau pemikiran para ulama atau mujtahid terhadap syariah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang selanjutnya yaitu kedudukan fikih siasah dalam hukum Islam. Menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili, salah satu dari keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya adalah bahwa hukum Islam ini selalu diperkaitkan atau dihubungkan dengan 3 perkara penting bagi manusia. Yang pertama yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Yang kedua, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, hubungan manusia dengan masyarakat sosialnya. Dikarenakan hukum Islam diperuntukkan untuk dunia dan akhirat, agama, dan negara, hukum Islam atau yang juga disebut fikih yang mana dalam hal ini berhubungan dengan apa yang keluar dari seorang mukallaf. Dari segi ucapan, pekerjaan, itu meliputi 2 perkara pokok keduniaan secara umum. Meliputi fikih ibadah atau hukum ibadah. Hukum-hukum yang mengatur segala persoalan yang berpautan dengan urusan akhirat. Yang kedua, fikih muamalat atau fikih hukum muamalah. Hukum-hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kedudukannya. Secara kedudukan, fikih siasah berada di dalam fikih muamalat. Ini apabila fikih muamalah diartikan dengan arti luas. Akan tetapi, apabila fikih muamalah diartikan secara sempit, maka fikih siasah bukanlah fikih muamalah. Ini dikarenakan fikih muamalah adalah fikih yang mengatur hubungan manusia dengan kebendaan yang sifatnya privat, bukan publik, walaupun kemungkinan ada campur tangan pemerintah. Hanya saja pencampuran tersebut bukanlah secara esensial.
Jadi, dari sistematika hukum Islam seluruhnya dapat diambil dari kesimpulan bahwa fikih siyasah memainkan peranan penting di dalam hukum Islam. Ini dikarenakan fikih siasalah sebuah disiplin ilmu yang akan mengatur pemerintah dalam menjalankan hukum Islam itu sendiri untuk masyarakatnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.